Halo, selamat malam saudara dan sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rudi Rahabeat dari Bukit Waringin Pintu Halong di Pulau Ambon. Semoga saudara dan sahabat sekalian di akhir pekan ini tetap dalam keadaan sehat dan diberikan kekuatan untuk senantiasa memiliki sukacita. Nah, saudara dan sahabat sekalian, perkenankan saya pada kesempatan ini untuk mengajak kita semua menyiapkan diri kita teristimewa sebagai umat Kristiani, ya. Karena dalam tradisi gereja, khususnya gereja Protestan Maluku, mulai besok tanggal 27 Februari akan memasuki kalender liturgi yang disebut sebagai Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang pertama, atau juga dalam tradisi yang lain disebut sebagai Minggu Prapaskah. Dalam tradisi GPM, Minggu Sengsara atau Minggu Prapaskah ini akan berlangsung selama 7 minggu sebelum kemudian kita memasuki perayaan Natal, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara dan sahabat sekalian, saya mau menunjukkan satu almanak bacaan GPM tahun 2022, dan di dalam almanak ini selain berisi tentang ayat-ayat Alkitab, tetapi juga kalender-kalender liturgi gereja. Dan bacaan untuk hari Minggu Sengsara yang pertama dalam almanak bacaan GPM tahun 2022 adalah Injil menurut Matius pada pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-21 sampai 28. Nah, saya ingin membacakan ayatnya yang ke-24 untuk menjadi perenungan persiapan kita untuk memasuki Minggu-Minggu Sengsara Tuhan Yesus atau Minggu Prapaskah. Demikian dikatakan dalam Alkitab. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, saudara dan sahabat sekalian, bagian Alkitab ini dari perikop pasal 16 ayat 21 sampai 28 diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Yesus. Nah, saudara dan sahabat sekalian, Yesus yang kita percaya ternyata harus melewati Via Dolorosa atau jalan sengsara. Harus memikul salib sebelum pada akhirnya mengalami puncak penderitaan, yaitu siksaan di Kalvari, wafat, tetapi juga bangkit. Itu berarti, saudara dan sahabat sekalian, bahwa sebagai umat Kristiani, tentu saja kita akan menghayati apa makna dari penderitaan Yesus itu sendiri. Apakah penderitaan itu hanya untuk sebuah penderitaan? Seperti sebuah perayaan penderitaan? Saya kira tidak. Penderitaan itu adalah jalan menuju kemenangan. Jadi Via Dolorosa, jalan sengsara. Untuk apa? Untuk menebus dan menyelamatkan saudara dan saya, dan juga dunia ini. Oleh karena itu saya juga mempunyai satu buku yang lain, yaitu Kosmos, ya, satu buku yang menjelaskan tentang tata dunia atau tata kosmos, di mana dunia, lebih khusus bumi sebagai satu planet yang kita hidupi, yang kita tinggali, juga terancam mengalami krisis yang parah. Dan oleh karena itu, saudara dan sahabat sekalian, sebagai warga bumi, kita diutus, kita diajak untuk menjaga dan merawat bumi. Oleh karena itu, memasuki Minggu Prapaskah atau Minggu Sengsara Tuhan Yesus, saya rasa kita mesti juga melakukan refleksi tentang tanggung jawab kita menjaga, merawat bumi sebagai rumah bersama.
Selain itu tentu saja saudara dan sahabat sekalian, sepanjang minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus ini, minggu Prapaskah, kita juga diajak untuk menjadi pembawa-pembawa damai. Nah, saudara dan sahabat sekalian, akhir-akhir ini dalam skala lokal, nasional, bahkan global, kita melihat ada ketegangan, ada bahkan konflik yang terjadi. Secara internasional kita mengetahui ada potensi konflik antara Ukraina dan Rusia. Dan itu bukan persoalan dua negara itu saja, tetapi kalau kemudian kedua negara itu mengaktifkan misal saja senjata nuklir, maka itu akan mempengaruhi dunia ini secara keseluruhan. Kita ingat sejarah Hiroshima dan Nagasaki. Dan itu ancaman bagi bumi, tempat hunian kita. Atau di dalam skala lokal, kita juga menghadapi konflik-konflik antar negeri atau antar desa. Ini juga menjadi agenda bersama kita sebagai umat beragama. Dan khususnya sebagai umat Kristiani, tentu saja kita dipanggil untuk menghadirkan damai di tapal batas itu. Jadi mudah-mudahan dalam penghayatan minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus atau minggu Prapaskah, kita betul-betul berkomitmen kuat untuk menjadi pembawa damai. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi agenda kita hari-hari ini juga adalah menjadi pembawa damai. Dan saya mengajak kita semua, saudara dan sahabat sekalian, dalam minggu Prapaskah atau minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus, untuk kita berbela rasa, kita berempati bersama dengan orang-orang yang miskin, orang-orang yang marginal, orang-orang yang terpinggirkan, bahkan orang-orang yang terabaikan. Kita harus solidar, sebagaimana Yesus datang juga untuk solidar dengan orang-orang kecil itu, akhlos, ya, orang-orang pinggiran itu. Dengan saling berbagi, saling peduli, saling menguatkan, maka kehidupan yang lebih seimbang itu akan kita wujudkan. Dunia yang adil itu akan kita wujudkan dalam hidup kita. Nah, semoga saudara dan sahabat sekalian, persiapan kita untuk memasuki minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus atau minggu Prapaskah secara pribadi, keluarga, persekutuan, dan komunitas, kita akan lebih sungguh-sungguh lagi. Sehingga minggu-minggu Prapaskah atau minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus bukan sekedar sebuah kalender rutin, tetapi betul-betul memberi makna, mentransformasi hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul setia pada jalan kebaikan, kebenaran, keadilan. Dan kita tentu selalu dan senantiasa menjadi sahabat bagi semua agama, semua etnis, semua status sosial. Kita merangkul, kita saling menopang, dan kita saling belajar untuk kehidupan bersama yang lebih damai sejahtera. Terima kasih saudara dan sahabat sekalian, sekali lagi dari Bukit Waringin Pintu Halong di Pulau Ambon. Saya secara pribadi dan keluarga mengucapkan selamat mempersiapkan diri memasuki minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus atau minggu Prapaskah yang akan berlangsung selama 7 minggu mulai besok, sampai puncaknya adalah perayaan Paskah yang oleh GPM diberi tema Paskah Kristus. Ada kuasa di balik batu yang terguling. Terima kasih, Tuhan memberkati.